Di sebuah desa kecil di ujung Sumatera, tinggallah seorang wanita muda bernama Sarina, berusia 28 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tani dan penjual gorengan keliling. Ayahnya telah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan adik laki-lakinya yang masih SMA nyaris putus sekolah karena biaya. Sejak kecil, Sarina sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Tapi yang membuat hatinya paling berat, bukan kemiskinan itu sendiri melainkan pandangan orang-orang yang selalu meremehkan. Anak perempuan mana sih yang mau sama kamu? Jualan gorengan aja nggak cukup buat beli beras, kata salah satu tetangganya suatu hari. Kalau terus begini, keluarga kamu bisa kelaparan. Tambah yang lain. Sarina menahan air mata. Ia tahu, hidup di kampung ini tak mudah. Namun ia mencintai ibunya, dan tak ingin adiknya kehilangan masa depan. Suatu malam, setelah makan seadanya bersama ibunya, Sarina memberanikan diri, membuka pembicaraan yang selama ini ia simpan sendiri. Bu, kalau aku ke luar negeri jadi TKW, ibu setuju? Ibunya terdiam lama, menatap wajah putri sulungnya dengan campuran cemas dan haru. Kalau itu jalanmu nak, ibu cuma bisa mendoakan, tapi hati-hati ya. Banyak cerita sedih soal TKW. Beberapa minggu kemudian, lewat perantara seorang agen penyalur tenaga kerja di kota, Sarinah pun mengikuti pelatihan singkat. Ia tidak terlalu paham perjanjian yang ditandatangani karena isinya rumit dan berbahasa asing, tapi ia terlalu terdesak untuk berpikir panjang. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Dengan tas kecil dan harapan besar, Sarinah melambaikan tangan kepada ibunya dan adiknya dari jendela bus. Aku janji, aku akan pulang bawa uang cukup buat kita bangun warung, dan adik bisa kuliah. Air matanya mengalir, tapi ia paksa tetap tersenyum. Pesawat yang membawanya menuju negeri asing sebuah negara Timur Tengah menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak pernah ia duga akan berakhir dalam jeruji. Sesampainya di negeri asing itu, Sarinah disambut oleh seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan agensi lokal. Ia tampak tergesa dan kurang ramah, langsung membawa Sarinah ke rumah majikannya tanpa banyak penjelasan. Rumah itu besar dan mewah, dengan halaman luas dan pintu-pintu tinggi, tapi suasananya sunyi dan dingin. Kamu kerja di sini? Bersih-bersih, masak, jaga anak, gaji tiap bulan, makan dikasih. Paspor ditahan dulu, nanti dikembalikan saat kontrak selesai, kata sang perwakilan. Sarinah hanya mengangguk. Ia terlalu lelah dan gugup untuk bertanya lebih lanjut. Majikannya adalah keluarga kaya dengan 3 anak kecil. Ibu rumah tangganya jarang tersenyum dan mudah marah. Sementara suaminya nyaris tidak pernah bicara. Sejak hari pertama, Sarinah bekerja nyaris tanpa henti. Bangun sebelum matahari terbit, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, mengurus anak, dan mengulang lagi dari awal setiap hari. Hari libur? Tidak ada. Komunikasi dengan keluarga di kampung terbatas, hanya sekali sebulan lewat telepon. Itu pun selalu diawasi. Sarinah mulai menyadari, kehidupannya di sini tidak seperti yang dijanjikan. Tapi ia terus menguatkan hati. Sabar Sarinah, semua ini demi ibu dan adikmu. Tahan dulu. Namun hari demi hari, tubuhnya makin lelah. Ia sering tidur hanya 3 jam sehari. Suatu ketika, saat ia sedang menyetrika baju di ruang belakang, ia pingsan karena kelelahan. Bukannya diberi istirahat, majikannya malah memarahi dan mengancam akan memotong gajinya. Kalau kamu tidak kuat, kami bisa kembalikan kamu ke agensi. Tapi kamu harus bayar semua biaya, bentak sang majikan perempuan. Sarinah hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa terperangkap. Ingin kabur tapi tak punya paspor. Ingin lapor tapi tidak tahu caranya. Bahkan berbicara saja ia tak lancar dalam bahasa mereka. Malam itu, Sarinah duduk di kamar kecil di lantai bawah tanah,
tempat ia tidur. Ia membuka buku catatan kecil yang ia bawa dari kampung dan menulis, "Hari ke-63 di rumah ini. Aku rindu ibu. Aku rindu nasi hangat dan angin sawah. Tapi aku belum bisa pulang. Belum." Ia tak tahu bahwa jalan di depannya akan semakin sulit, dan sebuah keputusan keliru akan mengubah hidupnya selamanya. Waktu terus berjalan. Sudah lebih dari 5 bulan Sarinah bekerja tanpa henti. Gaji memang rutin dikirim ke keluarganya di kampung, tapi ia sendiri tak pernah memegang uang itu. Makan seadanya, tidur hanya beberapa jam, dan tak ada hari libur. Kadang ia bertanya-tanya apakah hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Pada suatu malam, ketika Sarinah membuang sampah keluar rumah, ia berpapasan dengan sopir tetangga yang juga berasal dari Asia Tenggara. Namanya Linda, perempuan setengah baya yang bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit. Linda ramah dan sering menyapa Sarinah bila ada kesempatan. "Kamu TKW baru ya? Kasihan. Di rumah itu kelihatannya majikannya galak," ujar Linda sambil menyodorkan air minum. Sarinah hanya mengangguk. Percakapan itu menjadi awal pertemanan rahasia mereka. Beberapa minggu kemudian, Linda menyampaikan sebuah tawaran yang menggoda. "Aku kenal orang yang butuh bersih-bersih beberapa jam tiap malam. Kerjanya cepat, dibayar langsung. Kamu mau? Bisa bantu nambah penghasilan." Sarinah ragu. Ia tahu ia tak diizinkan keluar rumah, apalagi kerja di tempat lain. Tapi pikirannya penuh dengan kebutuhan adiknya yang sebentar lagi harus bayar uang sekolah. Ia pun tergoda. "Kalau aku kerja cuma malam saja dan balik sebelum pagi, mungkin tak ada yang tahu," pikirnya. Akhirnya, Sarinah menerima tawaran itu. Ia mulai keluar diam-diam lewat pintu belakang, membantu bersih-bersih di sebuah kafe kecil milik seorang pria lokal. Pekerjaannya ringan, hanya 2 jam setiap malam, dan ia dibayar tunai. Untuk pertama kalinya, ia bisa membeli sabun sendiri dan kirim sedikit uang tambahan ke kampung. Namun, semuanya berubah pada malam kelima. Saat Sarinah baru selesai mengepel lantai dan hendak pulang, tiba-tiba petugas imigrasi datang melakukan pemeriksaan dadakan. "Kamu kerja di sini. Mana izinmu?" tanya mereka dengan nada tegas. Sarinah gemetar. Ia tak punya izin, tak paham bahasa yang dipakai penuh tekanan itu. Ia hanya bisa menunjukkan kartu identitas TKW dan mencoba menjelaskan dengan bahasa terbata. Namun semuanya sia-sia. Ia dibawa ke kantor imigrasi malam itu juga, tanpa sempat kembali ke rumah majikannya. Handphonenya disita, dan ia tidak bisa menghubungi siapapun. Di ruang tahanan sementara, Sarinah duduk sendirian. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia tak pernah membayangkan bahwa keputusannya untuk mencari uang tambahan demi membantu keluarga akan membuatnya dicap sebagai pekerja ilegal. "Ibu, maaf. Aku hanya ingin bantu. Aku tidak tahu ini salah besar." Pagi pertama di ruang tahanan terasa seperti mimpi buruk bagi Sarinah. Ruangan itu putih, terang, dingin, dan sunyi. Ia duduk di pojok, masih mengenakan pakaian kerja malam sebelumnya. Tak ada suara, kecuali dengungan lampu neon di langit-langit. Beberapa orang asing duduk diam di sudut lain. Semuanya tampak lelah dan kehilangan harapan sama seperti dirinya. Sarinah tak tahu berapa lama ia akan di sana. Tak ada penjelasan. Hanya pemeriksaan singkat oleh petugas. Lalu ia diminta menandatangani selembar dokumen yang tak ia mengerti. "Tanda tangan saja, nanti kamu bisa pulang," kata seorang petugas berbahasa Inggris terbata. Namun Sarinah takut. Ia tahu dari Linda bahwa tanda tangan tanpa paham isinya bisa berarti masalah besar. Tapi ia juga tak bisa terus berada di sana. Ia rindu ibunya. Ia khawatir adiknya. Ia merasa seperti orang yang hilang tanpa nama, tanpa alamat. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil ke ruang pemeriksaan.
Kali ini bersama seorang penerjemah. Hasilnya menyakitkan. Sarina dianggap melanggar kontrak kerja, bekerja secara ilegal di luar perjanjian, dan meninggalkan tempat kerja tanpa izin. Kamu bisa ditahan beberapa bulan sampai proses selesai. Setelah itu baru bisa dipulangkan, mungkin, kata penerjemah itu, pelan. Sarina terdiam. Beberapa bulan, ia pikir semuanya hanya salah paham kecil. Tapi ternyata, hukum di negara ini tak mengenal kompromi. Ia bukan hanya seorang pembantu rumah tangga yang lelah, ia sekarang adalah tahanan yang menunggu proses hukum. Hari-harinya di penampungan berlalu lambat. Makan seadanya, tidur di kasur tipis berjejer, dan selalu diawasi. Ia mencoba menulis surat untuk ibunya, tapi tak tahu harus dikirim kemana. Tak ada ponsel, tak ada alamat, dan agensi tempat ia dulu mendaftar pun tak menjawab pertanyaan petugas. Suatu malam, ia duduk di pinggir jendela kecil di ujung ruangan. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Gumamnya pelan. Ia teringat janji pada ibunya. Ingin membantu, ingin membangun warung kecil, ingin menyekolahkan adik. Tapi semua itu kini seperti bayangan yang makin jauh. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja aku tak tergoda tawaran itu. Kalau saja aku berani menolak. Tapi penyesalan datang terlambat. Ia hanya bisa menunggu. Menunggu kabar, menunggu putusan, menunggu waktu yang tak pasti. Sudah lebih dari 2 bulan Sarina berada di pusat penahanan migran. Setiap pagi dimulai dengan suara sepatu petugas menyusuri lorong-lorong dingin, dan setiap malam ditutup dengan keheningan panjang yang makin menyesakkan dada. Ia mulai kehilangan hitungan hari. Satu-satunya yang ia pegang hanyalah keyakinan kecil bahwa suatu saat ia akan kembali ke kampung halamannya, memeluk ibunya, dan melihat senyum adiknya. Pagi itu, seorang petugas memanggil namanya. Sarina dibawa ke sebuah ruangan kecil, di mana seorang penerjemah dan seorang perwakilan hukum dari pemerintah duduk menunggunya. Di atas meja terdapat map tebal bertuliskan namanya. Penerjemah itu menjelaskan dengan pelan dan hati-hati. Setelah pertimbangan, pemerintah menetapkan bahwa Anda melanggar aturan izin tinggal dan ketenaga kerjaan. Hukuman penahanan sementara selama 6 bulan penuh sebelum proses deportasi dilakukan. Sarina tak langsung merespons. Ia hanya menatap kosong ke depan, menelan kata-kata itu seperti batu yang tak bisa dicerna. 6 bulan. Bukan 6 hari. Bukan 1 bulan. Tapi 6 bulan penuh. Di balik jeruji. Di negeri orang. Sendirian. Air matanya menetes, diam-diam, tanpa suara. Ia tak punya kuasa untuk membela diri. Tak ada pengacara pribadi, tak ada surat dari agensinya, dan keluarganya pun mungkin tak tahu ia di mana sekarang. Yang ia rasakan hanya satu, putus asa. Malam itu, Sarina duduk di ujung kasurnya. Tangannya menggenggam buku catatan kecil yang sudah kusam. Ia menulis perlahan, "Ibu, kalau surat ini entah bagaimana sampai padamu, maafkan Sarina. Aku hanya ingin bantu, tapi aku malah tersesat. Aku tidak tahu kapan bisa pulang. Tapi aku berdoa tiap malam. Semoga ibu sehat, semoga adik tetap sekolah." Hingga suatu malam saat ia sedang menyapu lorong tahanan sebagai bagian dari tugas harian, ia bertemu Burina, seorang relawan dari organisasi kemanusiaan lokal. Wanita parubaya itu berbicara dengan sopan dan matanya hangat. "Namamu Sarina, ya? Aku mendengar sedikit tentang kasusmu. Boleh aku bantu?" Sarina ragu menjawab, takut berharap terlalu banyak. Tapi setelah beberapa pertemuan, ia mulai terbuka. Ia menceritakan semuanya dari awal keberangkatannya, perlakuan majikan, hingga keputusan keliru mencari kerja tambahan. Burina mendengarkan dengan sabar. "Kamu salah memang, tapi kamu bukan orang jahat. Banyak pekerja migran perempuan yang mengalami hal serupa. Kami akan coba bantu."
Setidaknya agar kamu bisa sampaikan kabar ke keluargamu di Indonesia. Itu adalah kalimat paling menyejukkan yang pernah Sarina dengar selama ia di sana. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa tak sendiri. Hari-hari berikutnya, Burina membawa pakaian hangat, alat tulis, bahkan membantu menghubungi pihak KBRI agar Sarina bisa didampingi secara hukum. Walau prosesnya tetap panjang, tapi kini Sarina tahu bahwa di tengah gelapnya kesalahan, masih ada cahaya kecil yang bisa membimbingnya pulang. Sarina duduk di kursi plastik biru, memandangi jendela kecil yang menghadap ke tembok tinggi pusat penahanan. Hatinya campur aduk. Sudah 5 bulan berlalu sejak ia pertama kali ditangkap. Dalam sebulan ke depan, masa penahanannya akan selesai. Tapi belum ada kepastian apakah ia benar-benar bisa pulang. Burina tetap datang tiap minggu, membawa kabar baik dan buruk. Surat resmi dari KBRI menyatakan bahwa proses administrasi pemulangan masih tertahan karena pihak agensi di Indonesia tak mau mengakui tanggung jawab. Agensi itu menutup kontak, menghapus jejak, dan seolah lepas tangan. Namun, ada satu berita yang membuat hati Sarina meleleh. Ini ada surat dari ibumu. Kami bantu kirimkan dan terima balasannya, kata Burina sambil menyodorkan amplop kecil. Sarina menggenggam amplop itu seperti menemukan harta karun. Ia membuka perlahan dan membaca tulisan tangan ibunya yang tak rapi tapi penuh kasih. Nak Sarina, ibu menangis tiap malam sejak kamu hilang kabar. Tapi sekarang, ibu lega tahu kamu masih hidup meski jauh. Jangan menangis, nak. Semua ini akan berlalu. Adikmu sudah lulus sekolah berkat kirimanmu dulu. Kami doakan kamu bisa kembali. Tapi kalau belum bisa pulang, jangan menyerah. Dimanapun kamu berada, tetaplah jadi anak yang kuat. Ibu selalu sayang kamu. Air mata Sarina tumpah. Ia tak kuat menahan haru. Dalam kesulitan, cinta dari kampung halaman itu adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan. Namun kenyataan tetap tak berubah. Sebulan kemudian, ketika masa penahanannya habis, Sarina tak langsung dipulangkan. Sebaliknya, ia diminta tinggal di pusat penampungan khusus karena tidak ada dokumen resmi dari Indonesia yang menjamin kepulangannya. Ia tak bisa bekerja, tak bisa meninggalkan area, dan statusnya masih menunggu. Jadi, aku tetap di sini, tanyanya pelan. Untuk sementara, kami akan terus bantu, jawab Burina, menenangkan. Sarina menghela napas panjang. Harapan untuk kembali ke tanah kelahirannya makin pudar. Ia mulai menerima kenyataan. Mungkin ia akan tinggal lebih lama di negeri asing ini. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai korban sistem yang tidak berpihak. Di malam-malam panjangnya, ia mulai menulis kisah hidupnya. Kisah yang suatu hari ingin ia kirimkan ke kampung halaman. Agar orang-orang tahu bahwa menjadi TKW bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian, kehilangan, dan pengorbanan. Hari itu Burina kembali berkunjung. Sarina, kami dapat informasi ada program pelatihan keterampilan di pusat ini. Kamu bisa ikut. Bukan pekerjaan, tapi bisa mengisi waktu. Kamu tertarik? Sarina mengangguk perlahan. Ia tahu hidup harus terus berjalan, walau tak sesuai rencana. Ia mulai ikut pelatihan menjahit dan bahasa lokal. Meski kecil, itu membuatnya merasa hidup kembali. Kalaupun aku tak bisa pulang sekarang, setidaknya aku bisa bangkit. Suatu hari, mungkin aku bisa bantu perempuan lain yang senasib, katanya sambil menatap langit dari jendela kecil. Sarina tak pernah menyangka niat baiknya membantu keluarga justru berujung panjang di negeri orang.